Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi kesebangunan segitiga untuk matematika SMP kelas 7. Simak videonya ya. Sebelum memasuki rumus-rumus kesebangunan segitiga, kita pahami dulu yuk konsep kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dapat dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Selanjutnya, mari kita cek apakah kedua syarat tersebut terpenuhi. Untuk mengecek kedua syarat berikut, maka lihat contoh gambar yang ada di tengah. Nah, sudut A bersesuaian dengan sudut A aksen. Sudut B bersesuaian dan juga sama besar dengan sudut B aksen. Sudut C bersesuaian dengan sudut C aksen. Karena ketiga sudut bersesuaian dan sama besar, maka syarat yang pertama terpenuhi untuk dua segitiga yang sebangun. Lalu kita cek syarat yang kedua. Sisi AB banding sisi A aksen B aksen, di mana itu nilainya 6 banding 6A. Bisa kita sederhanakan menjadi 1 banding A. Sisi BC berbanding dengan sisi B aksen C aksen, sama dengan 4 banding 4A. Bisa kita sederhanakan juga menjadi 1 banding A. Sisi AC banding sisi A aksen C aksen, di mana nilainya 5 banding 5A. Bisa kita sederhanakan juga menjadi 1 banding A. Nah, karena ketiga sisi yang bersesuaian ini senilai, maka syarat yang kedua juga terpenuhi untuk dua segitiga yang sebangun. Selanjutnya ada rumus-rumus kesebangunan segitiga. Rumus yang pertama yaitu DC per AC sama dengan EC per BC sama dengan DE per AB. Nah, untuk contoh soalnya yaitu perhatikan gambar di bawah berikut. Tentukan A, panjang sisi DE, B, besar sudut ACB, dan sudut ADE. Untuk menyelesaikan contoh soal berikut, kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Dan juga kita bisa membagi dua segitiga agar kita lebih mudah menghitungnya. Untuk mencari panjang sisi DE, itu kita dapat menggunakan rumus yang pertama, yaitu AC per AE sama dengan BC per DE. Nah, sudah kita ketahui nilai AC sama dengan 4, nilai AE sama dengan 12, dan nilai BC sama dengan 5. Maka 4 per 12 sama dengan 5 per DE. Lalu DE sama dengan 12 dikali 5 dibagi 4, yang menghasilkan 15 cm. Maka panjang sisi DE yaitu 15 cm. Lalu untuk menjawab soal yang B yaitu besar sudut ACB dan besar sudut ADE. Nah, karena sudut ACB bersesuaian dan sama besar dengan sudut AED, maka sudut ACB sama dengan 45 derajat. Nah, untuk sudut ADE itu juga bersesuaian dan sama besar dengan sudut ABC, maka sudut ADE sama dengan 70 derajat. Selanjutnya ada rumus yang kedua, yaitu AB per CD sama dengan BE per DE sama dengan AE per CE. Contoh soalnya yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB adalah, nah, penyelesaian contoh soalnya adalah karena segitiga BAE dengan segitiga DEC itu sebangun, maka kita dapat menggunakan rumus AB per CD sama dengan AE per DE. Nah, kita sudah ketahui nilai CD 32, nilai AE 6, dan nilai DE itu 16. Maka AB per 32 sama dengan 6 per 16. Maka AB sama dengan 32 dikali 6 per 16, yang menghasilkan nilai 12 cm. Jadi panjang AB adalah 12 cm. Lanjut, untuk rumus yang ketiga bisa dilihat gambar segitiga siku-siku berikut. Dengan rumusnya yaitu AB per AE sama dengan AC per AD sama dengan CB per DE. Nah, untuk contoh soalnya perhatikan gambar di bawah ini. Panjang DE adalah, nah, penyelesaian contoh soalnya, segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga ABC. Maka kita dapat menggunakan rumus 3, yaitu AE per AB sama dengan DE per CB. Nah, kita sudah ketahui juga nih, nilai AE yaitu 8, nilai AB 20, dan nilai CB itu 30. Maka 8 per 20 sama dengan DE per 30. Selanjutnya AB sama dengan 30 kali 8 per 20, yang menghasilkan 12 cm. Jadi panjang DE adalah 12 cm. Lanjut, rumus yang keempat yaitu EF sama dengan DC dikali AE ditambah AB dikali DE per AE ditambah DE.
Nah, contoh soalnya perhatikan gambar di bawah ini. Jika PT banding ST sama dengan 2:3, maka panjang TU adalah. Nah, penyelesaian contoh soalnya yaitu kita bisa asumsikan PT sama dengan 2X dan ST sama dengan 3X. Selanjutnya, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus yang keempat, yaitu TU sama dengan PQ dikali ST ditambah SR dikali PT per ST ditambah PT. Nah, sudah kita ketahui juga nih nilai dari PQ itu 11 dan nilai dari SR itu 21. Bisa kita masukkan yang menghasilkan TU sama dengan 33X ditambah 42X per 5X. Nah, 33X ditambah 42X sama dengan 75X. Maka TU sama dengan 75X per 5X yang menghasilkan 15 cm. Jadi, panjang TU adalah 15 cm. Lanjut, rumus yang terakhir, ada 3 gambar segitiga siku-siku. Perhatikan gambar yang pertama. Untuk mencari nilai AB, maka kita dapat menggunakan rumus AB kuadrat sama dengan BD dikali BC, atau AB sama dengan akar dari BD dikali BC. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Untuk mencari AC, rumusnya yaitu AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, atau AC sama dengan akar dari CD dikali CB. Nah, untuk gambar yang ketiga, mencari AD yaitu AD kuadrat sama dengan DC dikali DB, atau AD sama dengan akar dari DC dikali DB. Kemudian ada contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah panjang BA. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini kita dapat menggunakan rumus kelima yang tadi sudah dijelaskan. Karena di sini mencari BA, maka rumusnya BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. BA kuadrat sama dengan 32 dikali buka kurung 32 ditambah 18 tutup kurung. BA kuadrat sama dengan 32 dikali 50. BA kuadrat sama dengan 1600. Akar dari 1600 yaitu 40. Jadi panjang BA adalah 40 cm. Nah, demikian pemaparan atau penjelasan materi kesebangunan segitiga dengan konsep kesebangunan dua segitiga dan juga rumus-rumus serta contoh soalnya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga jika ada yang salah, mohon bisa dikoreksi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.